Selamat datang saudara-saudara ke kanal ini, namanya Outlook Theology. Hari-hari ini kita banyak dijejalin dengan paparan-paparan dan perdebatan yang hot, yaitu tentang isu Tritunggal Tuhan kita. Dan ini dilakukan bukan saja oleh pihak-pihak di luar kekristenan sebagai sanggahan dan penolakan mereka terhadap Tritunggal, tetapi justru banyak diperselisihkan di kalangan kita sendiri dalam sajian perdebatan dan cabaran yang itu lagi ya. Tapi hari ini kita justru mau menampilkan isu ini dari outlook atau perspektif yang berbeda sekali tentang keberadaan Tuhan kita yang Tritunggal, dan menjabarkannya dalam pencerahan yang lurus dan polos. Karena sejatinya firman Tuhan itu sesungguhnya lurus dan polos, dalam artian innocent, tidak bersalah. Karena kita ingat Nabi Hosea berkata, sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus. Jadi yang salah itu di mana? Mari kita bersama mengkajinya dengan penuh keseksamaan dan tanggung jawab dalam terang ilahi. Nah, kita mulai dengan Tritunggal, Tuhan Tritunggal, pencerahan yang lurus dan polos, sekali tuntas dan selamanya, once and for all. Ini kita harapkan ya, semua yang disajikan ini bisa memberikan pencerahan yang utuh sehingga tuntas dan once and for all. Perlu kita tahu bahwa sekarang ini perebutan atau perdebatan yang hot ini terjadi karena semuanya ingin mengunggulkan dengan pemaksaan jabaran sendiri-sendiri. Dengan perkataan lain, katakanlah mereka menyebutkan my God is better than your God. Nah, sehingga lalu terjadi debat aksial ketuhanan Trinitas yang pada intinya yaitu banyak ditandai dengan keangkuhan merumuskan misteri ilahi. Nah, kita lihat misalnya di tampilan ini ya, ada apa di YouTube ya yang dikatakan stop penggunaannya kata dan konsep Allah Tritunggal karena tidak alkitabiah. Terus ada juga yang menampilkan Allah itu satu, Yesus itu tak terhingga, 1 plus 1 plus 1 sama dengan 1 itu salah. Tak terhingga plus tak terhingga plus tak terhingga itu sama dengan tak terhingga itu benar. Nah, ini yang kita mau nanti kupas juga. Itu tidak benar. Nah, makanya himbauan untuk stop Trinitas ini tidak pada tempatnya, karena ini Trinitas ini telah ada sejak semula ya, sebelum apa-apa dijadikan. Ini adalah keberadaan Tuhan Tritunggal kita yang akan kita perlihatkan sebentar lagi. Nah, tapi banyak sekali terjadi pengolok-olokan di dunia ini terhadap konsep Tritunggal ini. Misalnya bahkan di sekolah-sekolah di SMP, SMA ya, sejak kapan rumus gila ini boleh berlaku? Nah, ini misalnya di tampilan ini 1 plus 1 plus 1 sama dengan 1 diolok-olok, wah itu makes perfect sense, kemudian dicibirin ya. Nah, tetapi sebenarnya itu Tuhan Tritunggal itu justru mempunyai ya supremasi di atas segala Tuhan-Tuhan yang lainnya. Nah, Tuhan Tritunggal itu cukup menjelaskan dirinya. Maka dikatakan ya, God has left traces of his Trinitarian being in his work of creation and in his revelation throughout the Old and New Testament. Artinya Tuhan telah meninggalkan jejak-jejak dari ketrinitariannya ya di dalam segala kerja karya penciptaan dan di dalam pewahyuannya di seluruh perjanjian lama dan baru. Nah, kita ingat ya perkataan Billy Graham. Nah, ini coba tolong dibacakan. Billy Graham berkata,
Ketika saya pertama kali mulai belajar Alkitab bertahun-tahun yang lalu, doktrin Trinitas adalah salah satu masalah paling pelik yang harus saya hadapi. Saya tidak pernah sepenuhnya dapat menjawabnya, karena hal itu mengandung sebuah aspek misteri. Meskipun hingga hari ini saya belum memahaminya secara total, saya menerimanya sebagai sebuah wahyu Tuhan. Nah, jadi kita melihat dua hal di sini yang dikatakan oleh seorang sosok Bapak Kristiani, ya, Billy Graham yang terkenal. Dia mengatakan dengan rendah hati, ya, bahwa itu adalah masalah yang paling pelik, bahkan yang peliknya sampai sekarang ini untuk dia. Nah, dibilang bahwa itu aspek misteri, dan kedua itu wahyu Tuhan. Ini dua hal ini yang harus dipahami oleh setiap anak-anak Tuhan. Karena kalau tidak dipahami dan tidak diakui adanya itu, maka kita lari kemana-mana membicarakan Trinitas atau Tuhan Tritunggal. Saya mau tambahkan satu lagi di atas pernyataan Billy Graham. Aspek misteri, aspek wahyu Tuhan, dan aspek sifatnya yang bersifat yang dikatakan ehad, itu esah. Nah, kita masuk ke sana, ya. Ada tiga hal, ya, yang kita ini menjadikan pokok dasar, syarat dasar untuk memahami ketuhanan Trinitas, yaitu pertama sebuah misteri, kedua sebuah wahyu Tuhan, ketiga pemahaman mengenai ehad, keesaan Tuhan. Nah, pertama, Tuhan Trinitas itu sebuah misteri. Kita tahu misteri Tuhan mengganggu banyak manusia, tapi ada banyak hal yang harus kita percaya tanpa bisa memahami atau melihatnya. Bukankah begitu? Katakanlah listrik, apa yang kita tahu, apa yang kita lihat, ya. Begitu pula angin, waktu, gelombang radio, bahkan katakanlah hantu. Kita percaya, tapi kita tidak tahu, kita juga tidak melihat, ya. Jadi, tidak memahami semua keberadaan Tuhan yang tidak terbatas itu justru adalah awal dari perihal yang benar. Adakah manusia yang mampu memahami dan menjabarkan Tuhan dalam otak dan bahasa dunia? Tidak ada. Tuhan yang mampu dipahami semua aspeknya oleh si ciptaannya, itu pastilah Tuhan-Tuhanan belaka. Bahkan mungkin dia sendiri adalah Tuhan, ya. Oleh karena itulah pepatah yang mengatakan, if I could understand God, I would be God. Kalau saya tahu itu bagaimana persisnya Tuhan, sayalah Tuhan, ya. Ini makanya misteri dari kemuliaan Tuhan itu harus kita hargai. Misteri Tuhan semesta tidak seharusnya mengganggu kita, manusia ciptaannya. Bukankah namaku itu ajaib? Dalam kitab Hakim 13 ayat 18. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi YHWH Elohim kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Kitab Ulangan 29 ayat 29. Kemuliaan Elohim ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Kitab Amsal 25 ayat 2. Dapatkah engkau memahami hakikat Elohim, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Kitab Ayub 11 ayat 7 dan 8. Jadi dengan segera kita bisa melihat dan harus mengakui bahwa Tuhan itu punya banyak misteri. Hanya sebagian yang diungkapkan mengenai keberadaan dirinya, dan itu merupakan kemuliaan Tuhan, ya. Misteri versus non-misteri. Trinitas bukan berbicara berapa jumlah Tuhan, melainkan keberadaan Tuhan yang tidak terbatas dalam alam pikiran dan ekspresi bahasa kita yang terbatas. Penjelasan yang benar tentang Tuhan selalu menyisakan misteri. Penjelasan konsep Tuhan yang tanpa menyisakan misteri pastilah salah. Tuhan Trinitas bukan tidak masuk akal, tetapi justru dapat diterima akal untuk seperlu dan secukupnya kebutuhan bagi manusia. Ada banyak konsep ketuhanan buatan manusia
Namun konsep Tuhan Trinitas bukan ciptaan manusia. Ia super kompleks, dimaklumatkan oleh Tuhan sendiri berupa wahyu. Dan jikalau Tuhan nyatakan dirinya sebagai X misalnya, maka itulah dia X dirinya yang 100%. Tak ada hak kita manusia untuk mengedit atau menampiknya. Apa Anda misalnya bisa memprotes setan yang menyebut dirinya sebagai legion? Nah, itu di kitab Markus, Injil Markus pasal 5. Nah, dia mengatakan ya, legion, saya legion. Itu artinya banyak, multituditas. Karena katanya ia itu berjumlah banyak, memasuki satu orang di Gerasa ya. Nah, itulah dia. Tidak ada hak kita ya untuk mengedit atau menampiknya. Kita mau percaya atau kita menolak, itu soal kewenangan masing-masing. Tetapi Tuhan Trinitas cukup menyatakan secukup dan seperlunya tentang dirinya. Dalam bahasa Inggris yang bagus ya, yang terkenal, necessary and sufficient. Tuhan telah memberitakan mengenai dirinya secukupnya dan seperlunya bagi manusia yang terbatas, dengan meninggalkan banyak misteri yang ingin diketahui manusia tapi tidak akan sampai kemana-mana. Ya, itu adalah kemuliaan Tuhan, misteri Tuhan. Maka ya, Tuhan juga berkata kepada Musa, waktu ditanya oleh Musa, siapakah namamu? Nama Tuhan. Maka Tuhan berkata, aku adalah aku. Nah, apa artinya aku adalah aku? Itu perkataan yang terlalu dalam, yang tidak ada definisinya, bagaimana lagi mengatakan atau menjabarkannya. Ya, karena bahasa dunia tidak bisa mencakupnya bagaimana dirinya Tuhan. Pikiran manusia juga tidak bisa. Jadi God doesn't fit our definition. Tuhan itu tidak memenuhi definisi kita, melainkan kitalah yang harus menyesuaikan dengan definisi dia, karena itu urusan pribadi dia yang sangat khusus. Oleh karena itu, yang ketiga ya, kita sampai yang poin ketiga, Tuhan Trinitas itu keberadaannya bagaimana? Itu yang Esa disebut. Nah, dalam bahasa aslinya disebut Echad. Keesaan Tuhan disebut Echad, itu artinya satu yang unified. Bukan Yahid ya. Bahasa Ibrani ada Yahid, itu adalah satu yang bilangan ya mutlak. Tapi Echad ini adalah unified. Jadi ada banyak hal yang kita katakan tentang satu, tapi di dalamnya sesungguhnya terdapat kejamakan. Ya. Kitab Ulangan 6 ayat 4 yang terkenal itu, dengarlah hai orang Israel, YHWH itu Elohim kita, YHWH itu Echad, Esa ya. Tuhan Elohim kita, Tuhan itu Esa di kitab Perjanjian Baru. Itu pun ya, Esa itu diterjemahkan sebagai Hen dalam bahasa Greka, yang artinya juga unified, satu ya. Markus 12 ayat 29. Nah, Kejadian 2 ayat 24 itu juga tampil ya Echad. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging, Echad. Matius 19:5 juga mengatakannya dalam bahasa Greka itu Hen. Jadi ini sangat konsisten bahwa Echad itu Esa, bukan bilangan mutlak, tetapi dia adalah unified, kesatuan. Nah, di sini beberapa contoh Echad yang maknanya ada di Alkitab. Itu ada Kejadian 1, Kejadian 2, Keluaran 24, Bilangan 13, Zakaria 14 dan sebagainya. Bisa berarti ya, Echad itu pertama, bisa berarti satu unit, bisa berarti sekalian, bisa berarti tunggal, bisa berarti unik
Nah, di manakah itu? Antara lain bisa dibacakan ya, satu yang merupakan satu kesatuan yang tadi sudah kita baca ya, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, keduanya menjadi satu daging. Nah, itu satu kesatuan. Sedangkan dalam arti pertama, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Nah, artinya apa? Hari ke-1, Yom Echad, petang dan pagi menjadi satu ya, dua yang disatukan. Ada juga maknanya dalam arti ketunggalan. Itu ada di Bilangan 13:23 menyatakan setandan buah anggurnya. Nah, anggur yang kita makan satu-satu itu sebenarnya dipetik dari pohonnya itu setandan ya. Nah, jadi ada kejamakannya. Satu yang unik, YHWH adalah satu-satunya Echad, dan namanya juga satu-satunya Echad. Sakaria 14:9. Dan satu lagi ya, yang tidak terbagi, satu yang tidak terbagi dan tidak terpisahkan, itu di Keluaran 24 ayat 3. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak. Nah, serentak ini ya, satu suara, one voice, call Echad. Jadi ini semuanya kalau kita lihat ya, itu khususnya satu suara. Ini kan kita ngertinya satu suara seperti satu, tetapi terdiri dari banyak sekumpulan manusia yang menyuarakan satu. Misalnya kita memilih presiden yang akan datang. Kalau 10 orang di antara kita ini, satu kelompok itu menyuarakan untuk memilih, bersatu memilih presiden yang akan datang itu, ya itulah satu suara yang serentak, tetapi dalam suaranya itu terdiri dari kejamakan macam-macam tone ya, atau pitch-nya. Ada yang suara keras, ada yang lantang, ada yang bagaimana sengau, ada yang macam-macam, tapi semuanya itu ditujukan untuk memilih satu sosok presiden bagi kita. Jadi itu indahnya perkataan Echad yang harus kita mengerti. Nah, dalam tampilan yang ini ya, kita bisa melihat bedanya manusia dengan Tuhan kita. Kalau manusia itu relasi fisikal atau emosionalnya itu bersifat eksklusif. Tapi kalau Elohim itu adalah dalam relasi roh. Echad yang inklusif, indwelling. Ini perkataan indwelling ini harus diingat-ingat, karena inilah yang merupakan ciri pola bagaimana relasi ya Tuhan di dalam ketrinitasannya. Kolose 1 ayat 19 mengatakan, God was pleased to have all his fullness dwell in him. Nah, seluruh kepenuhan Elohim itu diam di dalam dia ini Kristus ya, sehingga ya disitulah dianya di dalam pribadi yang jamak itu ya, berdiam sesamanya, indwelling, nah dalam kepenuhan ilahi. Nah, itu adalah Elohim kita. Maka YHWH yang Echad itu selalu berkonotasi relational yang inklusif, indwelling. Secara ke dalam, YHWH sering memakai istilah kita, kami, dan itu merujuk kepada sesama dirinya yang Esa dan Echad itu. Itu dalam relasional, indwelling sesamanya. Kita bisa baca di Kejadian, juga di Yohanes pasal 17 ya, itu indwelling ya. Nah, tapi secara keluar dia berkata aku, bukan kita atau kami. Nah, demi menunjukkan keesaan dirinya yang utuh dalam satu kesatuan di Perjanjian Lama ya. Dia tidak pernah memakai istilah Yahid ya. Itu Yahid itu satu numerik, itu mustahil dapat berelasi sesamanya. Oleh karena itu
Elohim sendiri ya, itu in-nya sendiri itu merujuk kepada konotasi yang jamak. Tuhan yang echad berkonotasi jamak. Analogi echad itu satu suara, sehati, sepikiran, seia, sekata, serumpun, sebangsa, itu semuanya jamak di dalam kesatuan. Jadi indah sekali. Nah, di sini kita bilang pengesahan Alkitab untuk dwi dan tri in one ini disahkan dalam Alkitab. Kitab Kejadian 2 ayat 24 tadi sudah kita sebutkan menjadi satu daging. Kemudian Amsal juga 8:12 itu ditunggal. Hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Tinggal bersama-sama ini indwelling. Jadi hikmat indwelling dengan kecerdasan. Yohanes 10:30 yang terkenal ya, aku dan Bapa adalah satu, kata Tuhan Yesus. Nah, kemudian juga 1 Yohanes 5 ayat 7-8 ya. 7 dan 8 itu 3 in 1. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Jadi banyak sekali hal-hal yang memberikan kepastian bahwa itu adalah echad yang indwelling. Nah, kita akan masuk kepada contoh-contoh terakhir. Ilustrasi Dwi Tunggal Pasutri ya, itu mengatakan Adam bersatu dengan Hawa, keduanya menjadi satu daging. Itu dipersatukan oleh rohnya Tuhan. Di mana ada relasi kesatuan, di situ ya pasti ada sesuatu yang mengikat. Nah, kita namakan itu roh ya, roh yang mengikat kedua pasutri itu menjadi satu ya. Itulah yang istilah sekulernya biasa disebut orang sebagai chemistry. Istilah yang teramat misterius. Nah, ilustrasi yang lain lagi yang bagus sekali ya, kita tidak usah lari kemana-mana, contoh-contohnya itu soal kebangsaan. Tritunggal kebangsaan. Bapak bangsa itu presiden kita atau kepala negara kita, tapi anak bangsa itu siapa? Bapak bangsa itu indwelling di dalam anak bangsa yang bagaimana mereka bersatunya di unified oleh spirit bangsa menjadi satu kebangsaan. Bapak bangsa, anak bangsa, spirit bangsa menjadi satu oneness. Oneness ini jangan diartikan sebagai sameness. Oneness kesatuan, bukan kesamaan. Roh yang menyatukan secara spiritual, tapi bukan menyamakannya. Nah, sekarang kita masuk kepada pertanyaan yang sering disalah mengerti ya. Mana rujukan Tuhan yang paling awal tentang ketrinitasannya Tuhan? Apologet Kristen sering merujuk pengungkapan Trinitas ini dimulai dari kitab Kejadian 1 ayat 26. Ya, yang mana mengatakan berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, menurut gambar Elohim diciptakannya dia. Nah, ini dalam terjemahan bahasa Indonesia kitanya ada 2, tapi kalau bahasa Inggris itu 3 untuk our dan asan dan kita itu 3 ya kali disebutkan. Tapi ini bukan yang pertama-tama ungkapan dari Alkitab mengenai konsep Trinitas. Ya, mereka kurang menyadari bahwa itu sudah dimulai bahkan sejak firman Tuhan yang pertama diberikan kepada umat manusia, yaitu Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Nah, kita tahu ya ayat 1 itu mengatakan apa? Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, di sini kan segera tampak bahwa ada Elohim, ada roh Elohim, ada berfirmanlah Elohim ya. Nah,
Jadi itu sudah konsep Trinitas, tapi orang lalu merasa loh, berfirmanlah Elohim kan bukan bagian daripada Trinitas, itu berfirman kok. Nah, disinilah maka kita harus kembali kepada Yohanes 1 ayat 1 yang begitu terkenal. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Yang berfirman tentu ya pefirman, dan firman itu adalah Elohim ya. Bahkan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, jadi ada Elohim, ada roh Elohim, ada firman. Ketiganya yaitu bekerja sama dalam penciptaan awal alam semesta. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Begitulah yang kita paparkan untuk seri yang pertama ini mengenai ketuhanan Trinitas yang kita yakinin, dan yang nanti akan diteruskan dengan seri yang kedua yang lebih memberikan kesolidan, kesahan, keabsahan daripada konsep Trinitas yang ada pada Tuhan kita satu-satunya. Konsep demikian tidak ada pada Tuhan yang lain, hanya Tuhannya Alkitab. Dalam nama itu kita bersyukur dan terima kasih untuk pendengar semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Ini luar biasa mencengangkan. Maka God yang Ekad Tritunggal itu bisa kita lihat juga dari sejak pre-inkarnasi sampai kepada pengutusan, lalu dari pengutusan sampai kepada pengutusan yang berikutnya.